maksud dengan lingkaran bener-beneran? Yang kering lingkaran hana ere ya. So where we can get it? Assalamualaikum, halo Sobat Hera, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama aku Putri. Di video kali ini, aku mau berbagi tips molding dinding atau wainscoting dengan mudah dan murah. Serta kamu bisa do it by yourself tanpa harus panggil tukang. Jadi bisa lebih hemat kan? Nah, sebelum kita mulai, aku berharap kamu mau klik tombol subscribe serta lonceng dan like video ini sebanyak-banyaknya supaya ke depan aku lebih semangat untuk menyalurkan ide-ide kreatif lainnya. Selamat menonton! Terinspirasi dari beberapa gambar di Pinterest dan Google, pada akhirnya aku memutuskan merubah gaya dinding di ruang tamuku dengan wainscoting. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, wainscoting adalah seni panelis pada dekorasi dinding ala Eropa dan telah digunakan di sana sejak berapa tahun lalu. Kali ini, aku ingin membuat wainscoting dengan model flat panel menggunakan list kayu yang harganya hanya 12.000. Ikuti terus video ini ya. Dalam proses pembuatan sketsa, aku telah mengukur sesuai dengan ukuran dindingku. Di bagian tengah, aku buat lebih besar daripada kanan dan kiri dengan ukuran 230 x 130 cm. Sedangkan di bagian kanan dan kirinya, aku buat 230 x 54 cm. Nah, ini dia list kayu yang sudah aku beli. Harga satuannya adalah 12.000. Aku beli 6, jadi totalnya adalah 72.000. Selain list kayu, kita juga butuh paku, dan di sini aku gunakan paku yang ukurannya kecil. Selanjutnya kita butuhkan alat siku. Ini fungsinya untuk mengukur bagian setiap sudut dari bingkai, karena setiap sudut itu harus pas 45 derajat. Kalau lebih atau kurang, takutnya nanti nggak pas 4 gitu, nggak pas persegi 4 gitu atau persegi panjang. Jadi dia benar-benar sudutnya itu ketika kamu ukur harus 45 derajat, oke? Nah, setelah setiap sudutnya dipotong, kemudian disatukan dan di stapler seperti ini supaya dia bisa menyatu gitu sebelum kita tempel di dinding. Nah, kalau udah jadi kayak gini, sekarang udah siap ditempel di dinding. Oke, sebelum ditempel, aku bakal bersih-bersih dulu ruangannya. Oh ya, aku ngerjain project ini bareng suamiku. Bagi kalian yang sudah punya pasangan atau masih jomblo tapi punya kakak atau adik laki-laki di rumah, aku saranin bagusnya kamu ajak aja mereka untuk bekerja sama, karena ini kerjaannya harus manjat-manjat. Jadi aku tidak menyarankan pekerjaan berat kayak gini tuh dilakukan oleh perempuan ya guys. Nah, untuk penempelan bingkai ini kami menggunakan paku yang tadi aku videokan di awal. Itu kita pakukan, sengaja kita pilih yang kecil. Gunanya adalah supaya ketika kita pakukan di dinding itu listnya tuh nggak pecah. Jadi kita sengaja, dan kamu harus cari nanti paku tembok yang ukurannya kecil kayak yang aku kasih lihat tadi. Nah, untuk spasinya sendiri aku tidak patokin sih berapa, tapi kamu bisa buat sesuai dengan selera kamu. Spasi antara satu bingkai dengan bingkai lain, atau antara bingkai atas dengan bingkai bawah, itu
kamu bisa gunakan sesuai dengan selera kamu. Aku lupa sih ini berapa, sorry ya. Oke guys, nah ini dia hasil dari tempelan 3 bingkai yang udah dibuat tadi. Langkah yang terakhir adalah penempelan list kayu bagian bawahnya. Nah, ini dia proses penempelan kayu atau list kayu di bagian paling bawah. Selanjutnya di hari kedua kita melakukan pengecatan. Nah, di sini aku pakai cat dulak ya, yang untuk interiornya gitu. Catnya kita aduk sedikit dengan air. Untuk lapisan pertama kita bisa pakai 20% airnya, kemudian nanti untuk lapisan keduanya kita pakai 10%. Aku baca di kotaknya seperti itu, cuman aku nggak ngerti, jadi aku kira-kira aja.
penampakan dari hasil cat lapisan pertama. Nanti kita akan ngecat lapisan kedua, dan ini ternyata waktu aku cat harus pakai lapisan ketiga, guys. Sebenarnya sebelum dicat, ini di bagian-bagian dinding yang retak, ataupun kan kemarin tuh kami sempat kena gempa dari retak, terus tempat-tempat yang bolong karena paku dari bingkai-bingkai foto sebelumnya tuh harus didempul dulu. Dan karena aku ngerjainnya tanpa sepengetahuan suami, jadi nggak tahu ini harus didempul, jadi aku cat terus. Ini akhirnya didempul lagi sama suami ketika beliau pulang dari tempat kerjanya setelah cat lapisan pertama tadi. Dan ini dia dempulnya. Ini aku nggak tahu mereknya, wall putih gitu ya. Nah, kamu bisa cari. Aku rasa ini recommended, bagus, dempulannya itu bagus banget karena aku udah pakai kan. Dan tada, ini dia hasil wainscoting dinding dari kami. Semoga kamu suka ya. Oh iya, model seperti ini aku pilih karena kondisi ruanganku yang kecil, jadi aku hanya menggunakan 3 bingkai saja agar ruangannya nggak terlalu ramai gitu. Semoga bermanfaat, and see you on my next video. Bye bye.